Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua selalu rajin dalam mengawali doa atau mengakhiri doa. Selalu bersolawatlah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua mendapat syafaatnya, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang gimana media massa, media sosial. Terima kasih Jambukeh, salam rahayu. Di medsos berkuar-kuar sana sini pamer ilmu goib. Ada yang percaya tentang ilmu santet, jengges, tenung, banaspati. Ada yang tidak percaya tentang ilmu santet, jengges, tenung, banaspati. Saya mohon berdamailah. Di dunia itu hanya sementara. Tidak usah mencari wah. Bagi yang mempunyai ilmu goib, ya, bagi yang punya ilmu goib, bisa ahli melepas ilmu santet, jengges, tenung, banaspati, tolong tidak usah dikeluar-keluarkan. Ya, itu akan bermakna dibenci banyak orang karena ketakaburan. Karena Tuhan Yang Maha Esa tidak suka hambanya yang sombong takabur. Terima kasih Jambukeh, salam rahayu. Karena Tuhan Yang Maha Esa tidak suka, bahkan membenci orang-orang yang berilmu, ahli ilmu goib, berkuar-kuar menyampaikan ahli bisa menyantet, jengges, tenung, banaspati. Tidak perlu disampaikan, ya. Dan bagi yang ahli punya penangkal segala ilmu santet, tidak usah merasa emosi jika ada seseorang atau sekelompok orang memamerkan santet. Kita damai sejahtera, ya. Kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita adalah saudara. Tidak usah gontok-gontokan tentang ilmu goib. Dan ingat, di tahun 2023 itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undang yaitu pasal 252 ayat 1 tahun 2023 tentang hukuman bagi orang yang melakukan ilmu santet, jengges, tenung, banaspati, bahkan menyakiti seseorang hingga sakit, hingga keluarganya berantakan, hingga bisnis restoran, warung hancur, bisnis proyeknya hancur karena ilmu santet, jengges, tenung, banaspati. Jadi jangan melakukan, akan ada hukumannya, akan terbukti, dan ada yang bisa membuktikan itu dari pihak pemerintah, bukan saya. Saya hanya menyampaikan, semoga bisa damai sejahtera, hidup rukun di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Memang ilmu santet, jengges, tenung, banaspati itu intinya ilmu sumbernya adalah menyuruh, memerintah makhluk goib. Makhluk goib itu apa saja, Mbah?
makhluk goib itu aneka ragam macamnya. Ada yang berwujud manusia, tapi manusia goib. Ada yang berwujud hewan makhluk goib. Ada yang berwujud manusia, badannya, kepalanya hewan, tapi goib. Dan ada yaitu kepalanya manusia, badannya hewan, itu makhluk goib. Dan ilmu santet jengges tenung banaspati itu yang disuruh ada makhluk goib. Ya, sekali lagi jangan sekali-kali menggunakan ilmu santet jengges tenung. Dan bagi yang tidak percaya, itu hak mereka, tidak usah dipaksakan untuk percaya. Dan yang sudah punya ilmu seperti itu tolong disimpan, tidak usah disampaikan. Karena jika ketahuan oleh pemerintah akan ada pembuktian, itu akan kena pasal 251 tahun 2052, hukumannya 1 tahun 6 bulan, dendanya 200 juta. Itu yang tidak parah, belum yang lainnya nantinya. Jadi tolong ya, jangan sampai memperkeruh keadaan tentang tantang menantang, pertentangan tentang ilmu goib ya. Saya hanya sebagai penengah, ibaratnya negara sana sini crash kontra, saya sebagai pasukan PBB-nya menengahi ya, saya menengahi. Karena jiwa saya ada Bhinneka Tunggal Ika, selalu menyayangi, menghormati, toleransi semua agama. Semua agama di dunia ini adalah saudaraku. Semua ras suku bangsa di dunia ini saudaraku. Karena agama itu tujuannya satu, yaitu satu titik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuma jalan tuntunannya itu berbeda-beda. Ya. Dan saya selalu melaksanakan nilai-nilai Pancasila agar selalu menjaga ketauhidan, ketuhanan. Kalau selalu menjalankan nilai-nilai Pancasila, otomatis akan ingat ketuhanan dan menjaga persatuan ya. Dan setiap ada permusyarahan itu dimusyawarahkan mencapai mufakat, tidak usah dikeluarkan di media sosial, media internet dan sebagainya, tidak usah. Itu kan hanya mencari wah saja. Tuhan Yang Maha Esa tidak suka seperti itu ya. Karena semua agama itu lemah lembut, tidak ada agama mengajak kerusakan ya. Dan saya berpedoman dengan Undang-Undang Dasar 45, karena setiap melangkah saya menggunakan akal dulu baru okol. Jadi setiap berucap, berpikir dulu baru tenaga. Jadi tidak ambisi alu amah diajukan dulu. Untuk mengenai ilmu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jun Edi, saya tunggu, belum pernah datang ke sini ke Pacitan. Nah, untuk ilmu santet jengges tenung ini bagi yang tidak percaya monggo, yang percaya ya monggo. Yang percaya akan lebih hati-hati dalam mengucapkan dan mengungkapkannya, karena ada hukum negara ya. Ilmu santet itu intinya menyuruh, yaitu jin, setan, iblis, dengan cara diberi sesajen ya, menyan, dupa, upur ampe, apa saja itu ya, kemudian doain, dan dia disuruh untuk menyakiti seseorang, menghancurkan ekonominya, menghancurkan hidupnya, membuat sakit orang ya, proyeknya hancur, terlilit hutang, akhirnya kere, kemudian bikin sakit orang, sakit tidak sembuh, akhirnya hartanya habis jadi kere. Itu banyak sekali kejadian. Dan santet jengges tenung banaspati intinya satu, cara menyuruhnya bisa jarak jauh. Itu biasa dilakukan orang-orang. Maaf, saya tidak bisa ya, saya tidak bisa, saya orang bodoh. Saya cuma ini bercerita, nanti kalau ya masuk nalar ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi ilmu jin, setan, iblis itu disuruh dikasih hadiah ubur ampe, makan sesaji. Itu bisa dilakukan oleh ahlinya dari jarak jauh, dipanggil ya. Dan makhluk goib untuk menyantet itu bisa bersumber dari benda pusaka
atau benda-benda ya itu bisa disuruh untuk menyakiti, menghancurkan ya. Kemudian jis iblis, setan iblis itu bisa berasal dari yaitu kuburan. Jadi nanti ahlinya itu, saya tidak mengatakan kiai, ustadz, gus atau dukun, tidak. Saya menyebutkan ahlinya. Karena saya sebut ahlinya karena dia menguasai kegaiban. Oleh ahlinya dia pergi ke kuburan, membakar sesati dan sebagainya. Disuruh semua makhluk-makhluk gaib di kuburan itu untuk menghancurkan target. Bisa sakit-sakitan dan sebagainya, mendadak kecelakaan di jalan, bahkan proyek hancur, restorannya hancur, tokonya hancur, industrinya hancur dan sebagainya. Ya, itu hanya menyuruh makhluknya ya, belum benda dari asalnya. Kemudian ada ahlinya pergi dengan bayaran, biasanya kan dibayar, ada yang dibayar berapa juta, ratus juta. Ada ini kalau yang bikin sakit 10 juta, kalau ingin cepat targetnya mati 50 juta atau 100 juta. Itu walau alam saya nggak tahu, itu hanya perkiraan saya saja. Pasti ahli melaksanakan karena pamrih uang, nggak mungkin. Karena resikonya orang melepas ilmu itu adalah nyawa. Ahlinya sendiri akan kena serangan balik itu. Makanya bayarnya sangat mahal. Efeknya sangat berat. Karena nanti kalau yang diserang itu bisa balikkan, dan ahlinya sini tidak bisa balikkan, bisa muntah darah mati. Ya. Tapi kalau ahlinya sini punya tameng yang kuat, maka sana yang hancur. Maka ahli sininya dapat ratusan juta rupiah atas perintah pasiennya atau tamunya kan gitu. Nah itu dari tadi yang saya bicarakan, yaitu bisa dipanggil dari rumahnya, dari rumah ahlinya, karena kekuatan pusaka atau benda pusakanya disuruh untuk menyakiti, menghancurkan ekonomi dan sebagainya. Dan ahlinya bisa mendatangi tempat kuburan, menyuruh semua pasukan kuburan yang paling angker menyerang, ya menyerang dia, dalam arti menyerang ekonomi hancur, sakit-sakitan, kecelakaan di jalan dan sebagainya. Kemudian ada yang ahlinya menggugah atau mengaktifkan dari jarak jauh, berdoa makhluk gaib yang ada di rumah target atau di toko target atau di tempat proyek target, itu bisa digugah dari jarak jauh. Digugah dari jarak jauh supaya mencelakai targetnya ketika diaktivitas. Kayak gitu ya. Itu ada 3. Kemudian ada yang menggunakan sesuatu, yaitu tanah kuburan. Tanah kuburan didoain oleh ahlinya atas perintah orang pasiennya yang membayar ratusan juta rupiah. Kemudian tanah itu disebarkan ke rumah target atau tempat industri atau toko proyeknya, hancur. Bahkan sakit-sakitan keluarganya tidak tertolong. Ya, begitu. Kemudian ada yang menggunakan ilmu Banaspati. Ilmu Banaspati itu pasti ada orang dalam yang memusuhi. Karena ilmu Banaspati bisa diciptakan jika musuhnya itu bisa mengambil satu kuku Anda, umpamanya kamu tajir, kuku atau rambut Anda, atau rambut disisir waktu kamu sisiran. Wanita kan biasa sisiran karena rambutnya tertinggal di sisirnya, diambil. Atau kain yang sudah bau keringat kamu, itu dibawa oleh musuhmu, musuh dahilmu, dibawa ke ahlinya. Setelah dari ahlinya didoai dengan sesaji, kemudian foto kamu kan dicuri dari HP juga bisa, ditaruh di kain itu, kemudian dibawa ke kuburan, di makam. Di situ diumumi nanti ini akan berubah api dan akan terbang menyerang ke Anda. Jadi ini remote-nya ada di satu. Jadi ini akan mencari keberadaan Anda. Jadi kuku ini nanti kembali kepada rambut kamu, kain kamu kembalikan. Kembalinya ini adalah kemusnahan kamu, kehancuran kamu. Itu ilmu Banaspati. Dan ilmu Banaspati bisa dikembangkan dengan ilmu jin setan iblis, digunakan jarak jauh. Ya. Maaf saya sudah menggembara 2 tahun itu sampai Bali. Jadi tahu ilmu sana sampai Kalimantan, Singkawang. Saya kenalkan oleh suku-suku Dayak, semua saudara saya di Kalimantan, Singkawang. Saya kenal sana, kemudian saya mengembara di Madura, kemudian mengembara di Lampung, Sumatera, semua saya mengembara 2 tahun. Saya mengembara.
Jadi saya tahu ilmu-ilmu itu jangan sampai digunakan. Dan ilmu santet jengges tenung itu sangat bisa menghancurkan orang sakit tidak bisa sembuh. Oleh dokter dideteksi kemanapun tidak ada penyakitnya, ya, karena goib. Oleh dokter tidak bisa dideteksi, ya, dengan ilmu apapun secanggih apapun tidak bisa. Karena goib. Yang bisa mendeteksi adalah ahli yang menguasai ilmu goib tentang ilmu santet jengges tenung batu mati. Kemudian saya kasih tahu, ilmu Banapati itu segala sesuatu yang dikiramat benar. Kalau ilmu Banapati yang digunakan jin setan iblis atau jin musyrik, jin kafir, itu didoakan, diruqyah dengan doa-doa secara agama Islam, ruqyah hafalan Al-Quran sampai kata Al-Quran dan sebagainya, atau diruqyah dengan ilmu-ilmu agama, ilmu Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dibacakan doa cara sesuai agamamu, itu akan malah menambah kuatnya power dari jin setan itu, karena yang bisa mengatasi, bisa membedakan antara kalau jin itu di jin muslim itu kalau didoakan dengan ayat-ayat Al-Quran itu akan semakin kuat. Kalau musuhnya jin muslim itu didoakan secara kejawen, secara dengan ilmu-ilmu bukan Islam. Kalau musuhnya itu umpamanya musuhnya dengan ilmu Kristen bidunya, itu jangan dikirim dengan ilmu itu, dilainkan dengan cara kejawen. Kalau dikirim itu semakin kuat, ya. Kalau belum paham nanti bisa belajar atau datang ke kutub saya. Tapi saya maaf, saya tidak ahli dalam santet jengges tenung, dan saya hanya sebagai manusia biasa, seorang bodoh hanya mengajak semua orang berdamailah, tidak usah kuar-kuar, sumbar punya ilmu santet jengges tenung, bisa nyantet jengges tenung dan sebagainya. Dan yang bisa punya tameng, bisa kebal dan tidak percaya dengan santet jengges tenung, tidak usah berkuar-kuar. Ayo kita rukun damai sejahtera. Dan ciri-ciri saya kasih tahu, banyak sakit tidak sembuh-sembuh, dideteksi dokter dan sebagainya tidak ada penyakitnya, kemudian keluargamu sakit bergonta-ganti, kemudian ekonomimu hancur, terlilit hutang dan sebagainya, karena hati pikiranmu bingung, ini ilmu kiriman orang, atau ini ilmu santet jengges tenung Banapati, atau ini ilmu ujian Allah. Gampang. Tengah malam jam 12:30, tapi jam 12 malam kamu mandi keramas dulu, mensucikan diri hadas besar dan kecil. Niat ingsun mensucikan kodam goib serba 5 pancer kamu, karena setiap manusia punya kodam goib, yaitu yang disebut sedulur papat 5 pancer, yaitu sudah ada keberadaan sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Kamu mandi tengah malam jam 12, setelah itu. Tapi yang Islam boleh sholat hajat 2 rakaat. Kalau yang Kristen, Hindu, Buddha tidak usah sholat hajat, yaitu pakai doa-doa sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian setelah itu kamu baca ini, yang Islam ya, innahu ngala rojaihi lakodir, innahu ngala rojaihi lakodir, innahu ngala rojaihi lakodir, ya, dibaca 1001 kali setelah mandi keramas berpakaian rapi itu tadi, ya. Kemudian bagi yang non muslim, Hindu, Buddha, Katolik atau kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, kamu baca ulang-ulang 1001 kali, yaitu Tuhan kuasa mengembalikan, Tuhan kuasa menghidupkan, Tuhan kuasa mengembalikan, Tuhan kuasa menghidupkan, Tuhan kuasa mengembalikan, Tuhan kuasa mengembalikan. Itu diulang 1001 kali. Nah, nanti saat mendekati jam 1 ya, atau setengah 2, nanti kalau di atas atap genteng Anda itu ada suara tor, totok, 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 dor, atau petasan sekitar pekarangan ada suara tor gitu, berarti kamu penyakit tidak sembuh, ekonomi hancur, keluarganya berantakan, itu karena kiriman ilmu hitam, ilmu santet jengges tenung, ya.
Tapi kalau waktu kamu membaca setelah selesai 1001 kali, ayam adem, berarti itu ujian Tuhan Yang Maha Esa. Ujian hidup kamu. Semakin dekatlah pada Tuhanmu. Walaupun kamu kena ilmu kiriman santet jengah gerung, ya tetap dekatkan diri pada Tuhanmu. Pasti Tuhanmu akan memberi jalan yang terbaik. Ya, untuk rezeki teko sangan para, rezeki yang datangnya tidak disangka diduga, datang ke tempat saya bukakan wujud dari saudara kembarmu, kakang kawadi hari-hari dalam waktu cepat. Dan kamu akan lebih cepat terkabulnya doamu jika bekerja sama, berjamaah dengan saudara goibmu yang sudah saya wujudkan. Bahkan lebih cepat doamu dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa jika berjamaah dengan kodam-kodam goib pendamping hidupmu. Ya, kalau setiap manusia itu punya kodam goib, yaitu namanya Sedoban Mapancer. Jika kamu tanya kepada ahli di TikTok atau dimana, disebut kamu tidak punya kodam, dia hanya berangan, berarti dia tidak punya pakem, hanya terkenal di TikToknya. Asal ngomong. Kalau saya berani mengatakan, setiap manusia punya kodam sedulur Bapak Lima Pancer, keberadaannya sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Ya. Dan kodam goib setiap manusia itu ada juga. Jika Anda dikatakan tidak punya kodam goib, berarti kamu ditipu. Hati-hati, banyak sekali di TikTok itu penipuan. Dan kodam goib itu bisa berasal dari leluhurmu. Kodam goib sekali lagi berwujud ada makhluknya, makhluk goib. Bisa berasal dari isi benda pusakamu, bisa berasal dari ketika kamu minta Tuhan pada Yang Maha Esa, bisa berasal dari tidak sengaja kamu ke plaza, ke pasar, ke tempat wisata diikuti kodam goib, ya. Jadi sekali lagi jangan percaya dulu, harus tahu. Silakan datang. Nanti saya wujudkan kodam goibnya, bisa bicara dengan kamu, makhluk goibnya bisa kamu ajak mengatasi segala urusan. Kamu hutangnya ratusan juta, miliaran, kena kasus dan sebagainya, bisa mengatasi dengan jamaah dengan saudara kodam goibmu, ya. Silahkan datang, yaitu alamat saya itu di Pusat Padipuan Sedulur Tunggal Pancer, Dusun Klio, RT 1 RW 3, desanya Sugih Waras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Silakan kalau mau belajar atau melihat kodam goibmu dan bisa disuruh apa saja. Sekali lagi, marilah kita hidup di dunia ini selalu menjaga kerukunan, kedamaian, tidak usah memamerkan ilmu-ilmu tentang goib. Jika kamu punya ilmu santet jengah gerung, dan bagi yang menguasai ilmu tamengnya atau yang tidak percaya, saya mohon tidak usah saling mencela, saling mengolok-olok. Kita damai sudah. Nah, salam rahayu. Ya Fitri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fitri. Jadi tidak usah bertakabur lah, karena di atas langit masa di langit ini ada langit ada. Saya meninggalkan doa satu ini, sudah datang rezeki teko sangan paran. Nanti saya unggah doa ini akan mendatangkan rezeki teko sangan paran tentang rezeki uang, ya. Bahkan nanti bisa diubah kalimatnya untuk kedatangan apa yang kamu hajatkan, yaitu nanti kalau ke sana nginep di mana? Ya nginep di rumah Mbah sini ya. Ada di rumah Mbah nginepnya di sini. Ini kan di Pusat Padipuan Sedulur Pancer. Ini nanti saya kasih tahu lokasinya. Nanti bentar. Jadi doa untuk ini saya masuk biar tahu lokasi saya. Nah itu tempat untuk meditasi tapi harus bertobat dulu, ya. Tobat, mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bermeditasi di sana, ya. Malam banyak orang-orang bermeditasi di sana itu kan gunung, itu jalannya naik gitu, ya. Dan nanti bermeditasi di sana itu, di pegunungan itu, dan ini karena hujan ya. Nanti bagi yang santri saya biasanya tidurnya di sini laki-laki. Kalau itu laki-laki yang di sini ya, santri laki-laki.
Saya menerima semua agama, ras, suku, bangsa, semua tidak membedakan, semua Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, agama kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, semua berkumpul. Nanti tidur di sini, kemudian nanti yang perempuan ada di rumah sana bawah, ya saya sendirikan, tidak bercampur. Dan di sini adalah pusat tempatnya orang bermeditasi ya. Setelah bertobat dulu tempatnya, ya. Dan sini tempatnya orang bermeditasi, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa ya, meditasi ini, ya, orang bermeditasi. Bentar. Dan nanti kodam-kodam goib Anda bisa diwujudkan, umpamanya kodam goib ini manusia ya bisa diwujudkan. Dan yang tahu hanya kamu saja. Dan kodam goib itu bisa berupa manusia, kepala hewan, manusia, tubuhnya manusia, kepalanya hewan, kepalanya hewan, tubuhnya manusia juga bisa. Dan kodam goib bisa berwujud manusia juga bisa. Jadi kodam-kodam goib itu beraneka ragam ya. Ada yang raja, ratu, macan, singa, ular dan sebagainya. Ya ini kodam ratu ya, selatan. Dulu ini kisahnya nyata, bahkan geger dulu di desa saya sini. Waktu saya musafir di kota Solo, istriku di rumah, siang hari sekitar jam 2:30 menjelang asar itu, ada wanita naik ke rumah saya ini rumah, naik ke rumah situ. Ada wanita naik bilang, Mas Pur yang di aku njaluk kawin, Mas Pur dia aku njaluk kawin Mas Pur. Istriku keluar dari rumah itu bilang, istriku, aku saja istrinya belum pernah dikawin, jarang dikawin, kamu minta kawin gitu. Terakhir akhirnya wanita itu jalan ke sana, itu pantai, itu jalan menuju pantai itu ya, jalan raya itu, jalan raya wisata ke pantai Watu Karung. Itu kisah nyata. Jadi istri saya itu berkelahi dengan dari makhluk gaib ini di jam 2:30 siang. Dan setelah itu selang beberapa hari, waktu malam Jumat Kliwon, saya duduk di depan rumah. Boleh yang bagi punya ilmu panca indera ke-7 ke-6, apa yang saya katakan jujur apa adanya. Saya silahkan, saya izinkan untuk menerawang jarak jauh. Ya, dan setelah malam Jumat Kliwon, saya duduk di depan malam Jumat Kliwon. Dia datang masuk ke pintu itu, mau udah wujud ya seperti ratu, ngasihkan emas-emasan. Saya tolak karena saya tahu dia akan menjadi istri saya, dan saya sebagai manusia tidak mau diperbudak oleh makhluk. Kalau dia menjadi kodam saya monggo, tapi saya tidak mau jadi suaminya ya. Untuk itu bisa dulu pertama kali saya sebelum musafir ya, 2 tahun saya waktu rumah saya di Solo, belum beristri, belum punya istri, saya pertama kali bertemu dengan Presiden Soekarno tengah malam, dan ketemu dengan almarhum bapak saya. Presiden Soekarno tangannya begini ya. Kemudian saya lanjutkan mengembara 2 tahun itu, akhirnya ketemu dengan guru sejati saya. Guru sejati saya ada di kolbu saya ya. Dan inilah tempat meditasi ya, dan ini tempatnya ya. Dan nanti untuk sarana prasarananya ya, sarana prasarana sudah siapkan, yaitu tentang minyak-minyaknya sudah saya siapkan. Ini minyak-minyak komplit ini, minyak aura ini 9 macam ini, untuk mewujudkan kembaran langsung, wujud langsung kembaranmu ya, langsung bisa melihat. Kemudian untuk mewujudkan kembaranmu atau kodam kamu ya, ini bisa dilihat bagi yang punya ilmu kesaktian, bisa melihat kejujuran saya. Ini ada yang ngetes saya, ini ada deg-deg di sini, nggak apa-apa, saya izinkan.
Dan ini untuk mewujudkan saudara kembarnya, itu adalah daya pikatnya adalah emas kerumpul. Ini emas kerumpul ya. Saya lihat kan, ini emas kerumpul ya. Emas kerumpul asli. Ini ada penunggunya, penunggu dimanapun tempatnya bagi penambang-penambang di Kalimantan, di Bangka Belitung. Kalau ingin ketemu sumber dari tambang emas, timah peraknya, tawasulnya dengan malaikat, yaitu malaikat Katabah alaihissalam. Malaikat Katabah alaihissalam itu malaikat penunggu uang ya. Ini malaikat Baitun alaihissalam, malaikat Jaitun alaihissalam, malaikat Ilun alaihissalam. Ada 3, Baitun alaihissalam, Jaitun alaihissalam, malaikat Ilun alaihissalam. Inilah emas ya. Ini emas kerumpul ya, emas kerumpul ini ya. Dan ini saya masukkan ke air pantai selatan karena untuk mengikat kodam-kodam dari sana. Kemudian ini adalah dupa-dupa. Kemudian inilah tanah pertapaan, ini tanah pertapaan ketika saya bertapa di puncak Pacitan ya, ini ya, di pertapaan Gunung Limo. Ini saya bertapa di Gunung Limo ya. Saya bertapa di Gunung Limo, saya ambil tanahnya, pertapaan Gunung Limo, Kendali Sodo ya. Kemudian ini untuk memikat dari saudara kembarnya, ini saya ambil adalah bunga rafflesia di Gunung Lawu. Dulu saya pernah bertapa di Gunung Lawu ya. Kemudian ini adalah pasir putih dari pantai selatan, ini pasir. Dan ini juga emas kerumpul ya, ini emas kerumpul, kelihatan emas kerumpul. Ini ada penunggunya ya. Jadi nanti semua alat-alat dupa, kemudian lilin merah, bisa ada lilin putih ya, semuanya sudah saya cukupi. Untuk itu bagi siapa saja yang terlilit hutang ratusan juta rupiah, miliaran rupiah, jangan percaya dengan uang goib. Jangan percaya penggandaan uang. Itu penipuan. Percayalah uang nyata. Dengan kerja ikhtiar. Kerja apapun. Kuli apapun. Kerja kantor kasaran pun tidak apa-apa. Pesuruh apapun tidak apa-apa. Kerja di restoran, di toko tidak apa-apa. Yang penting syaratnya kerja. Dan uang itu nyata. Datanya dari mana? Rezeki teko sangaparan. Datanya tidak diduga disangka. Bahkan nanti kodam goibmu sedulur melopan terwujudnya nanti putih dulu wajahnya persis kamu, kemudian hitam, semua hitam persis kamu, kemudian wajah putih kekuningan, itu ada hari-hari juga, kemudian wajah kemerahan, itu ada hari-hari. Saya wujudkan langsung, tidak usah lama. Dan sedulur melopan itu keberadaan sejak kamu dilahirkan, dan itu bisa akan memberi petunjuk kamu ketika kamu doa pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kamu tidak minta kepada saudara goibmu. Kalau kamu minta kepada saudara goibmu berarti musyrik syirik. Ya, mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dia akan beri petunjuk. Dan kemudian kodam goib yang di luarmu juga akan memberi petunjuk gitu. Akan lebih cepat. Secara logika, secara matematika, secara nalar, kita berdoa tanpa kerjasama dengan goib kepada Tuhan Yang Maha Esa lebih lama. Tapi kalau kita jamah dengan saudara goib kita, ke Tuhan Yang Maha Esa goib, lebih cepat, naranya kan gitu ya. Untuk itu saya kasih nanti amalan-amalan apa yang saya lakukan, rezeki teko sangaparan ya, rezeki nyata, dan sakit apapun bisa datang ke sini. Silahkan, itu alamat saya di profil ya, di profil saya, nomor HP di profil saya. Dan bagi siapa saja bisa menggunakan ilmu ini, ilmu sejati Guru Rasulullah, itu tempat-tempatnya ya, tempat-tempat seperti ini ya. Nah, kemudian bagi santri-santri saya, biasanya yang santri pria juga pinter masak, nggak bisa ya, nanti santri wanita biasa yang masak ini nanti ini tempatnya sudah saya sediakan untuk masak santri-santri ya. Ini saya masaknya, ini kamar mandinya. Kalau yang di bawah itu rumah saya. Di rumah saya di bawah ini ya. Kalau di sana itu gunung-gunung semua. Gunung-gunung tempat meditasi ya.
Dan di sini ada kamar khusus untuk meditasi. Ya, silahkan datang. Begitu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang khilaf atau kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Saya masih banyak salah dosa. Saya ingatkan, tolong tidak usah bermusuhan. Bagi orang yang punya ilmu santet jengkel tenung, punya ilmu gaib, tidak usah pamer, nanti akan mengundang musuh-musuh Anda, banyak musuh Anda. Dan bagi yang merasa ditantang atau merasa yang tidak punya ilmu atau merasa punya penangkalnya, tolong tidak usah melayani hal yang seperti itu. Marilah kita berdamai. Semua ilmu itu bagus tujuannya. Yang penting jangan disalahgunakan. Salam Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Guru Besar Padepokan Sedulur Tunggal Pancer, Dusun Rio, RT 1, RW 2, RW 3, Desa Sugihwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia.